Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Uang sebuah kata kecil yang memiliki kekuatan besar. Kita semua telah melihat bagaimana uang dapat mempengaruhi hidup, membentuk dunia, dan mengubah nasib seseorang. Ia bisa menjadi sebuah alat yang digunakan untuk menciptakan hal-hal luar biasa seperti mendanai mimpi-mimpi besar, membangun inovasi, atau bahkan menyelamatkan jutaan nyawa. Namun demikian, di sisi lain, uang juga bisa menjadi sumber kehancuran, memicu konflik, atau merusak hubungan. Kekuatannya tak terbantahkan dan bagaimana kita menggunakannya seringkali menentukan jalan hidup kita. Uang bukan sekedar kertas atau angka di rekening bank, ia adalah sebuah simbol nilai, energi, dan potensi pertumbuhan. Ia bisa menjadi medium untuk mengekspresikan jiwa, kreativitas, dan ide-ide kita. Bayangkan uang bisa membantu seorang seniman menciptakan sebuah mahakarya, seorang ilmuwan menemukan terobosan baru, atau seorang pengusaha membangun bisnis yang mengubah dunia, mengubah banyak hidup orang. Namun demikian, uang juga bisa menjadi ujian bagi karakter kita. Apakah kita akan menggunakannya untuk kebaikan atau justru terjebak dalam sebuah jurang keserakahan? Dalam video ini kita akan membahas sisi uang yang seringkali luput dari perhatian, bagaimana uang bisa menjadi alat untuk mewujudkan impian, tetapi juga bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan bijak. Kita akan mengeksplorasi cara-cara kreatif untuk memanfaatkan uang, menyelami lebih dalam tentang uang dan seluk-beluknya, serta belajar dari kisah-kisah inspiratif tentang bagaimana uang telah mengubah hidup banyak orang. Jadi siapkan diri kita untuk melihat uang dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita mulai. Pertama, rahasia kekayaan. Kekayaan sejati tidak hanya diukur dari jumlah uang atau harta yang kita miliki, tetapi juga dari nilai yang kita berikan kepada orang lain di sekitar kita. Rahasia sederhana untuk meraih kekayaan adalah dengan menemukan cara untuk berbuat lebih banyak bagi orang lain daripada yang mereka lakukan untuk kita. Ketika kita fokus pada bagaimana cara memberikan sebuah nilai tambah lebih, baik melalui keterampilan, waktu, atau sumber daya yang kita miliki, kita secara alami akan menciptakan sebuah peluang untuk mendapatkan lebih. Orang-orang akan menghargai kontribusi kita, dan dari sanalah kekayaan sejati akan lahir mengalir. Untuk menjadi lebih bernilai, kita harus terus berusaha melakukan lebih dan memberi lebih banyak. Ini berarti kita harus selalu berkomitmen untuk meningkatkan diri, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Ketika kita memberikan lebih dari yang diharapkan, kita tidak hanya membangun sebuah kepercayaan, branding, tetapi juga menciptakan hubungan yang kuat dengan orang lain. Selalu ingat bahwa setiap tindakan kebaikan dan setiap upaya untuk melayani akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Semakin banyak kita memberi, semakin besar peluang kita untuk menerima. Kuncinya di sini adalah melayani lebih banyak. Ketika kita fokus pada bagaimana cara membantu orang lain mencapai tujuan mereka, kita secara tidak langsung juga membuka sebuah jalan untuk menciptakan tujuan kita sendiri. Kekayaan sejati datang dari kemampuan kita untuk menciptakan sebuah dampak positif dalam hidup orang lain. Maka dari itu, jadilah orang yang selalu siap memberikan solusi, memberikan inspirasi, dan menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Dengan melayani lebih banyak, kita tidak hanya akan mendapatkan kekayaan materi saja, tetapi juga kekayaan hati, ketenangan batin, kebahagiaan batin yang tak ternilai harganya. Lantas selanjutnya, kita mulai dari pelajaran dari krisis keuangan. Krisis keuangan seringkali membawa rasa sakit dan sebuah tekanan yang luar biasa, terutama ketika kita harus menghadapi ketidakpastian dan keterbatasan sumber daya. Namun demikian, di balik kesulitan tersebut, krisis juga memberikan sebuah pelajaran berharga tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak selalu bergantung pada jumlah uang yang kita miliki. Justru krisis mengajarkan kita untuk lebih menghargai hal-hal sederhana seperti kesehatan, hubungan dengan orang yang kita cintai, dengan istri, dan kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Saat krisis keuangan melanda, kita dipaksa untuk mengevaluasi ulang prioritas hidup. Hal-hal yang sebelumnya dianggap penting seperti gaya hidup mewah atau kepemilikan sebuah materi, tiba-tiba kehilangan nilainya. Sebaliknya, kita bisa mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti rasa syukur, ketenangan batin, pikiran, dan kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi sulit. Krisis akan mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi tentang seberapa kuat kita menghadapi tantangan dan seberapa besar kita bisa berbagi dengan orang lain. Krisis keuangan juga mengingatkan kita bahwa uang hanyalah sebuah alat,
bukan tujuan akhir. Ketika kita kehilangan uang, kita justru menemukan hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, seperti cinta, dukungan, kebersamaan. Krisis mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam mengelola keuangan, lebih menghargai waktu, dan lebih peduli pada orang-orang di sekeliling kita. Dengan demikian, krisis bukan hanya ujian, tetapi juga kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menemukan makna hidup yang lebih dalam. Selanjutnya, menyelam lebih dalam tentang hutan keuangan. Dunia keuangan itu ibarat hutan belantara yang penuh dengan bahaya dan jebakan yang bisa membunuh Anda secara finansial. Mulai dari penipuan berkedok investasi bodong, skema Ponzi yang terus bertumbuh, hingga penawaran get rich quick yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Semua itu bisa membuat Anda kehilangan tabungan dan aset dalam sekejap. Penipuan keuangan semakin canggih saat ini, memanfaatkan teknologi dan psikologi untuk menjerat korban. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan melakukan riset mendalam sebelum mengambil keputusan keuangan apapun. Ingat, jika sesuatu terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu adalah sebuah penipuan. Untuk menghadapi tantangan di hutan keuangan ini, kita perlu membuat sebuah keputusan keuangan yang paling penting dalam hidup. Langkah pertama adalah memiliki rencana keuangan yang jelas, termasuk anggaran, tabungan dana darurat, dan tujuan finansial jangka panjang yang ingin kita capai. Kedua, prioritaskan pendidikan finansial. Semakin kita memahami cara kerja uang, investasi, dan risiko, semakin kecil kita untuk kemungkinan terjebak dalam penipuan atau sebuah membuat keputusan yang keuangan yang merugikan diri sendiri. Terakhir, selalu evaluasi dan sesuaikan rencana keuangan kita sesuai dengan perubahan situasi hidup. Keputusan keuangan yang bijaksana adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di dunia yang penuh ketidakpastian ini. Selain itu, membangun portofolio investasi yang beragam dan terkelola dengan baik adalah langkah penting untuk melindungi diri dari risiko finansial yang tak terduga. Diversifikasi investasi akan membantu kita mengurangi dampak negatif jika salah satu aset mengalami sebuah penurunan nilai. Mulailah dengan menginvestasikan sesuai dengan profil risiko dan tujuan finansial kita, seperti di instrumen saham, obligasi, reksadana, atau properti. Jangan lupa untuk terus memantau dan menyeimbangkan portofolio Anda secara berkala. Dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi kekayaan kita, tetapi juga menciptakan sebuah peluang untuk pertumbuhan finansial jangka panjang. Selalu ingat bahwa investasi yang cerdas adalah tentang kesabaran, disiplin, pengetahuan, dan investasi pada diri sendiri. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terbantu. Komen di bawah untuk mendapatkan atau berbagi pengalaman terkait topik ini, atau diskusi lebih lanjut. Dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten edukatif bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Stay awesome and see you. Saya Andi Setiawan SBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.